Palestinians. We are all Palestinians. We are all Palestinians. Everyone, can you hear me well? Okay, we're going to... Halo sobat militer, balik lagi di Mata Militer Ngapak. Kemarin Australia melakukan kerjasama fuk-fuk dengan Papua Nugini, dan sekarang ada berita yang lebih menarik lagi. Ternyata Australia mengirim suku cadang F-35 ke Israel. Benar atau hoax? Hari ini kita yang bongkar bukti, reaksi pemerintah, dan yang penting mengupas kemungkinan penghapusan jejak. Indonesia, perhatikan, jangan terlalu percaya begitu saja, yuk. Beberapa laporan investigatif baru-baru ini mengungkapkan bahwa komponen pesawat tempur F-35 telah dikirimkan dari Australia ke Israel. Investigasi yang dipublikasikan media dan situs investigasi menyebut setidaknya puluhan kali pengiriman. Angka yang sering disebut 68 pengiriman antara Oktober 2023 dan September 2025. Laporan ini berdasarkan dokumen kargo, catatan pengiriman, dan sumber internal yang diperiksa wartawan ABC Plus 1. Sumber utama mempublikasikan temuan ini termasuk ABC News Australia, The Classified Australia, Investigasi Independen, serta Amnesty International Australia yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan. Mereka menunjukkan bukti berupa catatan kargo dan dokumen yang menandai pengiriman sebagai aircraft part yang berakhir ke Tel Aviv atau pangkalan Israel. Pemerintah Australia membantah pasokan senjata atau amunisi langsung kepada Israel dan menekankan keterlibatan Australia sebagai bagian dari rantai pasokan global F-35, di mana perusahaan seperti Lockheed Martin mengelola distribusi komponen. Namun kritik menegaskan bahwa komponen penting tetap bisa dianggap sebagai bagian dari sistem dan berpotensi melanggar hukum internasional saat digunakan dalam operasi yang menimbulkan korban sipil. Ini rangkuman bukti yang beredar publik, dokumen kargo dan catatan pengiriman dari Bandar Sydney yang menunjukkan aircraft part dilabeli dengan dikirim ke rute yang berakhir di Israel. Catatan internal yang menunjukkan puluhan angka yang sering dikutip 68 pengiriman antara Oktober 2023 September 2025. Pernyataan organisasi HAM Amnesty yang menyebut laporan tersebut cukup mengkhawatirkan dan menuntut transparansi serta penghentian ekspor komponen yang dapat dipakai untuk tindakan melanggar HAM. Laporan media bahwa beberapa informasi atau rincian terkait peran Australia sempat dihapus atau disunat dari materi publik, kementerian atau publikasi resmi. Ada laporan terpisah bahwa sebagian rincian publik mengenai kontribusi Australia terhadap produksi F-35 secara diam-diam dihapus atau disunting di situs resmi pertahanan. Kemungkinan untuk mengurangi keterkaitan langsung. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan penting. Apakah penghapusan ini administratif miss pembuaran situs atau disengaja untuk mengaburkan jejak? Media investigasi menemukan jejak edit, dokumen arsip yang berubah, yang mendorong kecurigaan untuk konteks penghapus dokumen atau penyunting arsip publik bukan bukti sendiri, tapi bila dikomunikasikan dengan dokumen kargo dan saksi, itu jadi pola yang mengkhawatirkan. Kenapa kita di Indonesia harus peduli? Pertama, Australia adalah mitra strategis di kawasan. Kerjasama intelijen, latihan militer, akses pangkalan, dan hubungan bilateral kuat. Kedua, bila sesuatu negara main dua tangan, mendeklarasikan dukungan diplomatik, tapi tetap memasok komponen militer melalui rantai pasok, maka politik kepercayaan menjadi rapuh. Indonesia sebaiknya jaga kedaulatan kebijakan pertahanan sendiri.
tingkatkan transparansi, kerjasama pertahanan, dan gunakan klausul-klausul yang mengunci penggunaan akhir apabila melakukan transfer teknologi bersama. Skenario yang mungkin, sebagian komponen memang berasal dari perusahaan Australia yang terintegrasi dalam supply chain global dan dikirim melalui rute komersial tanpa izin pemerintah langsung. Kedua, penghapusan atau penyuntingan situs bisa jadi langkah meredam kontroversi. Ketiga, atau klaim bisa dilebih-lebihkan oleh pihak tertentu. Karena itu tetap penting menuntut audit independen dan akses dokumen resmi. Apa yang bisa penonton lakukan? Sebarkan video yang jika kamu ingin lebih banyak orang tahu. Desak wakil rakyat untuk minta keterbukaan soal izin ekspor. Dukung organisasi yang menuntut transparansi. Saya akan taruh link sumber di deskripsi agar kamu bisa baca sendiri. Intinya percaya pada fakta, bukan klaim sepihak. Tapi juga jangan mudah percaya pada narasi resmi bila ada bukti yang menunjuk sebaliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.